Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Weekend itu selalu yang paling capek ya. Sabtu kemarin saya 5, jadi 5 sesi dan itu a bit tiring. Tadi ini sudah 2, jadi masih tinggal 2 lagi. Setelah ini nanti baru dengan ada 1 masjid, terus itu baru dengan Nurul Hayat, malamnya dengan Brisbane, ada komunitas Indonesia di Brisbane sana. Ada ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya kurang membaca dan seterusnya karena memang tidak banyak cukup waktu ya, apalagi tubuh gemuk itu cepat mengantuk ya. Apa namanya, itu alasan saya aja, masih malas orangnya memang, kurang banyak baca. Kita lanjut saja, bismillahirrahmanirrahim, karena kemarin kita membahas tentang asma Allah atau sifat Allah An-Nasir yang menunjukkan betapa bantuan Allah atau pertolongan Allah itu amat sangat kita harap-harapkan. Maka untuk menambahkan pemahaman kita tentang keinginan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT, kita lengkapi dengan nama Allah Al-Mujib. Ya, Al-Mujib, yang nanti dari sini muncul kata ijabah, muncul kata istijabah, ijabah, sebagaimana di dalam Al-Quran yang kita dapati di surah Al-Baqarah misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, misalnya. Kata Al-Mujib ini nanti insya Allah kita coba dalami, dan kita juga akan mengaitkan dengan doa, karena kaitan dengan nama Allah Al-Mujib ini selalu terkait dengan doa. Apa saja syarat doa agar kita bisa diterima oleh Allah SWT, nanti kita juga lihat dari beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menggunakan kata mujib. Ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mujib berasal dari, sebenarnya sudah masuk dalam bahasa Indonesia atau Melayu, yaitu jawaban. Apa jawabannya? Nah, sebenarnya, cuman kita tidak sadar kalau itu bahasa Arabnya. Jawab, as-su'al sama ad-jawab. Jadi jawabannya kita menggunakan satu derivasi ya, jawab saja. Jawab, ijab, apalagi tidak ada sudah kayaknya kewajiban, bukan kalau kewajiban. Jawab sama ijab, yang sudah ada ijab qabul sama jawab. Ya. Jawaban kita menyebut jawaban. Dari kata itu, mujib orangnya. Mujib orang yang menjawab atau orang yang merespon, ya, orang yang mengaccept, mereply, ya, itu namanya mujib. Mujib. Dia berasal dari 3 huruf ya, jim, wawu sama ba, jawaba, ya, yang merujuk kepada 3 makna, yakni merespon, mengaccept, menganswer. Terus juga ada makna-makna yang lain yang meskipun tidak terlalu dominan, makna kedua dan ketiga ini, ya, to penetrate, dialog, conference, meskipun tidak terlalu umum. Jadi untuk kata jawaba, makna yang paling kuat ya memang makna yang pertama itu, reply, respond, dan accept. Oke. Nah, dari kata ini kemudian muncul jawaba, yajibu. Yajibu ini kemudian dibentuk menjadi isim fa'il atau the doer, namanya mujib. Mujib. Sehingga mujib ini maknanya menjadi orang atau yang terus-menerus mengijabah. Terus-menerus mengijabah. Oke. Kita lihat nanti di dalam Al-Quranul Karim beberapa kata yang berkaitan dengan Al-Mujib. Nama Al-Mujib ini berkaitan dengan Al-Hakim, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Wahhab, ya, dan seterusnya, termasuk An-Nasir yang kita bahas kemarin. Oke, dalilnya ada pada, kita lihat dulu ayat yang pertama lah untuk
menunjukkan ini syarat, nanti kita skip dulu ini, syarat untuk diterimanya, diijabahnya doa kita, permintaan kita, ya, dengan menggunakan kalimat wa an a'mala sholihan tardo. Sebelum ke sini saya mau lihat kalimatnya dulu yang menggunakan kata mujib. Ya. Oke, misalnya yang pertama di surah apa ini? Surah Saffat ayat 75 sampai 72 sampai 75 ya. Oke, mari kita lihat dulu. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Nah, ini yang disebut dengan mujibun. Jadi asma Allah al-mujibun ini disebut dengan falani'mal mujibun. Kita lihat dulu maknanya. Oke. Walaqad dan sungguh-sungguh nadana berdoa dengan sangat keras, memanggil Allah dengan keras, ya, maksudnya ini berdoa dengan amat sangat, ya. Nabi Nuh alaihissalam, fala ni'mal mujibun, maka sungguh ya Allah itu adalah sebaik-baiknya zat yang mengijabah permintaan atau doa atau panggilan, yang memenuhi panggilan, yang menerima panggilan, yang menjawab mintaan, yang menjawab nada, minta tadi. Ya. Dari kata nida, terus dijabah oleh Allah SWT. Misalnya di sini, ini kan kisahnya berkenaan dengan umatnya Nabi Nuh yang sudah diajak berdakwah sekian lama, 900 tahun, tapi tetap saja membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentaati Nabi Nuh alaihissalam. Ajakannya Nabi Nuh bahkan dicaci maki ketika membuat perahu, bahkan juga dicaci maki, kira-kira begitu, sampai kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT, bila tadar, sebagaimana kita tahu itu ya, jangan sisakan satu rumah pun di bumi ini, ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, ya, dan doanya Nabi Nuh ini kemudian diijabah oleh Allah SWT, dan Allah digambarkan di ayat ini sebagai zat yang paling baik di dalam memberikan ijabah atau menjawab permintaan. Ini menarik kalau kita pikirkan karena seringkali orang menganggap bahwa meminta kepada Allah itu bukanlah kepada zat yang terbaik, karena kadang-kadang sudah minta, tidak dikasih, dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan melihat menariknya bagaimana manusia itu tidak berpikir positif kepada Allah SWT ketika dia berdoa. Saya tadi siang kedatangan seorang tamu dari Surabaya, memberi hadiah sarung sama kurma. Alhamdulillah, ya, rezeki anak soleh kan. Dia cerita menarik, kata dia punya anak yang sudah menikah 6 tahun, tidak punya anak, kata dia. Pada saat itu kemudian bulan kapan dia cerita, suami sama istrinya memutuskan 2 tahun yang lalu, atau kapan saya sudah lupa ceritanya, yang jelas pokoknya dia memutuskan untuk lanjut kuliah di graduate study, kemudian akhirnya keduanya sama-sama meneruskan kuliahnya, sekaligus berprofesi sebagai dokter ceritanya. Nah, singkat ceritanya, kemudian karena dia sudah tidak susah memiliki anak, maka dia melakukan proses bayi tabung. Karena bayi tabung itu katanya tadi maksimal itu yang terbaik usia itu jangan di bawah 33 tahun, kira-kira begitu. Dan singkat cerita, ini pas usianya 32, kuliah sudah selesai, terus ikut program bayi tabung sekali, dan langsung hamil, kata dia. Dan dia bercerita betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya dan kepada anaknya, kata dia. Ini menarik ya, orang kalau kita mendapatkan kisah kebahagiaan bagaimana Allah mengijabah doanya seseorang dan planningnya yang paling terbaik, ya, itu tentu saja adalah ni'mal mujibun. Kita ini kan memahami kata ni'mal mujibun itu hanya dalam pengertian suratul ijabah,
cepatnya dijawab. Tidak apakah cepatnya dijawab itu bermanfaat buat kita, apakah cepatnya terjawab itu akan memberikan korelasi positif dalam kehidupan kita, itu tidak pernah kita pikirkan. Kita ini memahami ni'mal mujibun itu, sebaik-baiknya zat yang mengijabah itu, ngikutin nafsu kita. Kalau jawabnya cepat, nah itu namanya ni'mal mujibun. Padahal tidak semua yang dijawab cepat itu ternyata merupakan kebaikan, kan gitu. Nah, Allah itu di sini disifati dengan fala ni'mal mujibun. Kayak beginilah. Ada orang yang kepingin menikah, katakanlah. Terus udah berdoa 1 bulan, katakanlah. Tidak diijabah oleh Allah SWT, misalnya orang marah, terus akhirnya katanya Al-Mujib, ya, maha mendengar, mengijabah, maha menjawab, mereply, ya, merespon doa. Terus katakanlah, oke lah, karena dia mau cepat, diijabah oleh Allah. Menikah dapat suami, suaminya tukang pukul, suka marah, ya, dan seterusnya. Dan dia tidak bahagia. Apa pada akhirnya dia bilang, mending saya stay single daripada saya menikah, kata dia. Ya. Padahal Allah sediakan untuk dia memang tidak 1 bulan diijabah, tapi mungkin ada yang 5 tahun misalnya, tapi Allah, pilihan yang diberikan oleh Allah, jawaban, respon yang diberikan Allah, itu sudah berangkat dari kemahabijaksanaannya. Tepat pada waktunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus kita pahami. Jangan memahami nama Allah Al-Mujib itu dengan nafsu kita. Sehingga ni'mal mujibun itu maksudnya sebaik-baiknya zat yang mengijabah itu adalah kalau bahasanya apa namanya, kayak Google, atau kayak Google atau kayak Amazon aja, kita klik langsung dapat, tidak begitu, ya. Allah bekerja atau sifat mujibnya Allah itu tidak demikian. Sama kalau kita melihat, ya, 900 tahun lebih Nabi Nuh, sampai digambarkan di ayat ini tidak menggunakan kata doa, tapi menggunakan kata nada. Nada itu asking loudly, ya. Jadi kalau kita mengutarakan atau meminta calling Allah loudly, ya, to call Allah loudly itu namanya nada sebenarnya. Dari kata nida, karena itu kalau kita manggil ya Yahya, masa ada orang memanggil pelan? Tidak mungkin lah. Nida itu secara makna memang keras, ya, karena itu panggilan itu keras, paling tidak. Ya, meskipun di airport ya tetap keras, ya, pesawat misalnya, dan seterusnya, namanya nada. Ini gambaran dari gemuruhnya hatinya Nabi Nuh alaihissalam. Dan dia sungguh-sungguh, menarik kalimatnya, ya, dikasih lam taukid, dikasih qad, menggunakan nada. Ini sudah kita bisa menggambarkan bagaimana suasana hatinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Ya. Dan maka kata Allah, ini sebagai jawabnya, ya, karena Nabi Nuh meminta kepada Allah SWT, maka siapa yang tidak ada yang lebih baik dalam merespon permintaan melebihi Allah SWT. Kemudian dirinci, wa najjainahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami selamatkan Nabi Nuh alaihissalam wa ahlahu, dan keluarganya minal karbil azim, dari kesusahan atau prahara yang sangat besar itu. Maknanya 2, ya. Yang pertama tentu saja adalah air bah atau banjir raksasa itu. Yang kedua, karbil azim juga bermakna siksaan yang diberikan oleh orang-orang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh, mereka itu al-baqin, yang tetap, yang yang selamat. Ya, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin innaka dzalika najzil muhsinin ila akhirih. Ya, semua summa aghraqnal akhirin. Ceritanya kan Allah kemudian menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan 3 anaknya, salah satu banin, wanisa'uhum, dan istri-istrinya, serta nanti kemudian orang, ada menyatakan 80-an orang yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam kapal tersebut,
tapi nanti semuanya mati. Ya, sehingga yang tersisa cuma Nabi Nuh dan anaknya yang 3 itu, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Jadi cuma 3 nanti, Ham, Sam, sama Hafiz, ya, sama Yafith. Jadi ada 3, dan dari 3 inilah kemudian beranak pinak menjadi seluruh masyarakat yang ada di dunia saat ini. Karena itu kita ini adalah keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita keturunan 2 nabi, 1 keturunan Nabi Adam alaihissalam, 2 keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal kalau orang Arab sama orang Ajam itu adalah keturunannya Sam. Orang Romawi, Turki keturunannya Yafis. Orang Sudan, orang yang kulit hitam turunannya Ham. Jadi Afrika turunannya Ham, ya. Terus Arab, Asia itu turunannya Sam, ya. Terus yang Romawi, Turki, Eropa sana kulit putih sana turunannya Yafid. Yafid. Jadi kalau kita lihat keturunan kita. Kalau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Oke, kalau mengikuti rumus dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang pertama, kalimat nama Allah Al-Mujib digunakan, dikaitkan dengan kata ni'mah. Ni'mah itu artinya sebaik-baiknya, the best, ya. Ni'mah atau bi'sa, ya. Kalau biasanya dipakai di dalam Al-Qur'anul Karim ada kata ni'mah, ada kata bi'sa, sebaik-baiknya atau sejelek-jeleknya. Jadi fala ni'mal mujibun untuk menunjukkan betapa Allah sangat terbaik di dalam mengijabah. Apalagi digunakan isim ma'rifat di sini al-mujib. Spesifik permintaan orang akan direspon dengan sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang kedua, kata al-mujib itu muncul dalam bentuk isim nakirah, bukan ma'rifat, seperti di surat Hud ayat 61. Wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Ya. Wa ila thamuda, dan kepada kaum Samud, akhahum salihah, Allah mengutus saudara mereka dari kalangan kaum Samud sendiri, yaitu Saleh, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, ibadahlah kalian, menyembahlah kalian kepada Allah SWT, manakum tidak ada buat kalian min ilahin dari Tuhan, ghairuhu selain Allah SWT. Huwa dialah Allah ansya'akum yang menumbuh kembangkan kalian, menjadikan kalian semuanya minal ardi dari bumi, ya, wasta'marakum fiha, dan kemudian kamu memakmurkan di dalamnya, ya, hidup enak di dunia dan seterusnya. Fastaghfiru, maka mohon ampunlah kepadanya, summa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepada Allah SWT. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, qaribun, maha dekat, mujibun, zat yang maha mengijabah permintaan. Jadi sekarang kata mujib dikaitkan dengan kata qarib, kata qarib. Ini juga berkenaan dengan lagi-lagi umat terdahulu. Kalau yang tadi umatnya Nabi Nuh, sekarang umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Saleh. Ya, setelah diperingatkan oleh Nabi Saleh, ya, tentang unta dan segala macamnya itu, ya, disuruh beribadah kepada Allah SWT, tetapi mereka tetap saja menolak. Bahkan dia selama 3 hari menghina Nabi Saleh alaihissalam, yang sampai kemudian nanti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menarik untuk kita renungkan itu, setiap nabi, sebelum kita masuk ke mujib lagi, ya, setiap nabi itu disesuaikan dengan apa yang paling dominan di masyarakat tersebut. Kalau misalnya di masyarakat itu yang dominan teknik sipil, katakanlah sama arsitektur, nabinya pasti ahli arsitektur dan teknik sipil.
civil engineering. Kalau di masyarakat itu misalnya yang paling dominan metalurgi, nabinya ahli metalurgi, kira-kira begitu. Ya, seperti Nabi Daud metalurgi. Nah, dan seterusnya ya. Kalau saat itu yang terkenal adalah urusan teknik sipil dan arsitektur seperti zamannya Nabi Soleh, maka Nabi Soleh adalah mukjizatnya nanti dari teknik arsitektur sama sipil. Kira-kira begitu. Makanya misalnya umatnya Nabi Soleh yang membuat rumah dari gunung-gunung, itu kan menunjukkan teknik sipil sama arsitektur. Tapi kalau kita pikirkan yang menarik, Nabi Soleh juga diberikan mujizat yang sama, ya, yang relevan dengan konteks masyarakat tersebut. Nah, sama juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Mekah saat itu adalah masyarakat yang paling dominan adalah linguistik, maka Nabi Muhammad SAW juga dikasih mukjizat yang sangat kuat dalam hal i'jaz lughawi. Ya, mukjizat kebahasaan. Mukjizat kebahasaan. Itu yang paling kita lihat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Nabi Saleh alaihissalam itu digambarkan oleh Al-Qur'an, dia sudah mendakwai kaumnya dan seterusnya, ya, meminta untuk bertaubat, istighfar dan seterusnya. Mus mengingatkan apa kalimat yang menarik? Inna Rabbi qaribun mujib. Allah itu sangat dekat, qarib, mujib, dan sangat maha merespon atau doa permintaan yang diajukan kepada Allah Allah Al-Mujib. Itu kalau kita lihat penggunaan kalimatnya. Ya. Oke, minimal ada dua makna, tulis Syekh Rotib An-Nabulsi, tentang makna Allah, tentang sifat Allah Al-Mujib. Ya. Satu, ijabatus sa'il bil ilmi, yang kedua, ijabatun na'il bil bali. Jadi, kenapa kok jadi ngantuk lagi kan? Ya Allah. Oke, ijabatus sa'il, yang pertama, Al-Mujib itu adalah mengijabah orang yang meminta-minta bil ilmi, dengan ilmu. Ya, mengijabah permintaan dengan ilmu. Yang kedua, ijabatun na'il, mengijabah juga orang yang minta-minta, orang yang miskin, ya, bil mali, dengan harta. Jadi ada dua, mujib itu satu dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan, ya, yang kedua dengan al-mal, dengan al-mal. Dan ini yang menarik ya. Jadi ijabahnya Allah SWT itu mengambil dua. Seperti kalau misalnya semua permintaan nanti dikabulkan oleh Allah SWT, itu yang harus kita sadari ya. Misalnya bimakna yang kedua, ayyu'tiyallahu sa'il su'lah. Ya, yang pertama, jadi kata al-mujib itu idza qulna anallahu wal mujib khalna fi ismillahil mujib. Yang pertama bermakna al-ijabah, mengijabah. Yang kedua, memberikan orang yang meminta permintaannya. Misalnya ada orang yang berdoa urzuqni, misalnya zaujah salihah, karuniakan kepadaku istri yang saleh. Syabun fi, misalnya ya Rabb urzuqni hada ismuhu Nail. Ini namanya Nail, ya, karena dia seorang laki-laki yang tidak memiliki dan seterusnya seorang istri, kemudian Allah mengijabah dengan menikahkannya dengan seorang zaujah yang salihah. Ini jenis yang disebut dengan yu'tiyallahu sa'il su'lah atau ijabatun na'il bilmal, ya, kalau kita lihat konteksnya, ya. Oke. Atau yang diberikan ilmu saja, dikasih sesuai permintaannya, ya, dikasih ilmu pengetahuan oleh Allah SWT yang akan menyadarkannya dan membuat keinginannya itu nanti menjadi mudah untuk bisa diwujudkan, seperti cahaya hati dan segala macam yang diberikan oleh Allah SWT yang disebut dengan al-ijabah bayaniyah. Ya, jadi misalnya orang bertanya tentang misalnya Allah ngasih tahu tentang hari kiamat, tentang qadha, dan misalnya tentang keadilan Allah,
tentang negeri akhirat, tentang azab kubur, tentang keadaan manusia di surga. Ini semuanya adalah pertanyaan, ya. Dan Allah menjawabnya dengan sebagaimana yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu juga merupakan asma Allah Al-Mujib, implementasi atau manifestasi dari nama Allah Al-Mujib. Allah ijabahnya itu bayaniyah, atau pengabulan yang bersifat penjelasan, ya, bayaniyah, atau yang bersifat harta. Dikasih yang semua berurusan dengan urusan harta atau dunia ini. Itu makna al-mujib. Jadi dia mujib bisa bermakna memberikan informasi atau ijabah bayaniyah. Yang kedua, memberikan konkret material, ya. Itu polanya yang disebut dengan ijabatun na'il ilmal. Ijabatun na'il ilmal. Oke. Kita sebelum masuk terlalu jauh, kita lihat dulu doa. Apa kaitannya dengan nama Allah Al-Mujib? Ya, kenapa kok kemudian ada doa yang diijabah, ada doa yang tidak diijabah? Oke, kita lihat dulu. Misalnya kata doa dulu, ya. Doa itu dalam agama disebut dengan ibadah. Sama seperti tadi, ya, nida. Jadi kalau kita meminta kepada Allah itu ada dua istilah. Satu namanya nida, yang kedua namanya doa. Ya. Jadi ada dua, nida sama doa. Oke. Meskipun yang umum kita dengar adalah kalimat doa. Doa ini ya permintaan tentu saja. Tapi kalau nida itu sebenarnya secara bahasa meminta dengan suara keras. Minimal dengan suara yang keras yang bisa didengar, namanya nida. Kalau doa tidak. Doa lebih bersifat gambarannya pelan, lebih bersifat kalem, lebih bersifat rintihan doanya itu. Tidak pada nida. Tidak pada nida. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadis menyatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya, atau bahkan doa itu sendiri adalah ibadah. Doa wal ibadah. Karena apa? Karena doa asasul ibadah. Dia asasnya ibadah. Nah, yang pertama, jadi makna dari kata doa adalah ibadah. Ya. Oke. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata ada sekian banyak makna doa di dalam Al-Quran Karim. Yang pertama tadi ibadah, seperti pada kalimat la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, misalnya. Jadi kalimat la tad'u di sini sebenarnya maknanya adalah la ta'bud, ya, misalnya. Jadi wala tad'u min dunillah, janganlah kalian la ta'budu, mestinya. Janganlah kalian beribadah, maksudnya. Jadi doa di sini bukan dalam pengertian makna doa, tapi bermakna ibadah. Yang kedua, doa bisa bermakna istighosah, seperti pada kalimat surah Al-Siddiqin, ya, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya. Oke. Yang ketiga bisa bermakna tauhid, seperti wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Ya, kata yad'u ini bermakna tauhid, ya. Bermakna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lamma qama Abdullah, ketika ditinggikan. Sebentar, kan ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini Pak, saya orangnya Pak Asyari. Ini saya mau nganter parcel. Ini gimana ya alamat saya? Oke, saya kirim WA nggih. Oke, Ustaz. Nggih. Maksudnya nggih. Ya napa? Maksudnya perumahan itu Mas jalan itu nggih. Iya, ada green apa namanya? Green Tidar. Dekatnya ya pondoknya Yai Marzuki, itu dekat sekali sudah. Oke, kalau sharing nganu mawon map nggih. Oke. Mohon maaf Kak, sebentar ada orang mau ngirim parcel, lagi-lagi rezeki anak soleh lagi, Kak. Aduh, gimana? Umi?
Dapat laptop yang kedua. Bukan. Dapat sarung nggak? Kalau di Indonesia tu selalu benar doktor, masih lagi budaya beri sarung tu doktor? Masih. Jadi balik ada biasanya kasih sarung, kasih apalah kue, kadang kue-kue kering begitu. Satu tradisi untuk mengikat apalah friendship kira-kira lah begitu kan. Saya sudah selesai, jadi satu gang itu sudah saya berikan biskuit segala macam itu, saya kasih parcel, udah selesai. Ya. Oke, tuh di mana ini? Sebentar kan. Aduh. Umi, mana tadi nomornya kok hilang gini? Duh, ya Allah. Bentar, Kak, 1 menit. Umi. Mana Umi, Kak? Sorry, Kak. Oke. Ini beberapa kata doa yang di dalam Al-Quranul Karim memiliki makna macam-macam. Ya, ada makna ibadah, makna istighosah, makna tauhid, makna nida, makna su'al wa talab, permintaan dan permintaan, makna al-qaul, ucapan, dan makna as-sana, pujian. Ini beberapa kata doa ya, tidak terlalu penting. Kita langsung saja, asbab wa syurut ijabatut doa. Sebab-sebab dan syarat diijabahnya doa. Kita memang agak pindah sedikit, tapi hanya untuk nunjukin apa kaitan mujib dengan doa. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas fid doa, ikhlas dalam berdoa. Karena Allah menyatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, misal dalam Al-Qur'an. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah SWT mukhlisin. Kalimatnya menarik ya. Mukhlis itu kalau kita perhatikan dia menjadi the doer. Jadi memang orang yang berdoa itu menunjuk harus benar-benar ikhlas itu ada pada diri orang itu sebagai gambaran dari kata benda ya. Ikhlas dia di dalam ketundukannya kepada Allah SWT. Jadi syarat pertama dikabulkan doa adalah al-ikhlas. Jadi mujibnya tadi ada kaitan dari ijabahnya itu berkenaan dengan
kapan Allah mengijabah kita? Satu, syaratnya jika permintaan kita ikhlas. Yang kedua, ibtiad anisyirki wassu'al ghairillah. Misalnya harus jauh dari syirik dan permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus dijauhkanlah semua wasilah yang sebenarnya mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, misalnya ini berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas ketika beliau berada di belakangnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah SWT. Wa idza sta'anta, ya, fasta'in billah. Ya, kalau engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi prasyarat dari ijabahnya Allah Al-Mujib. Yang ketiga, husnudzon. Ya, menyangka baik kepada Allah SWT, wal yakin, dan yakin bi annahu sayastajibud du'a, bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi ini penting. Yang ketiga adalah yakin memiliki zon yang baik kepada Allah SWT, dan yakin doanya diijabah oleh Allah SWT. Nah, kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan, ana inda dhonni abdi bi. In dhonna bi khairan falahu, wa in dhonna syarran falah. Aku itu tergantung dari persangkaan hambaku, dhonnya hambaku kepadaku. Jika dia menyangka baik, jika dia dhonnya baik, maka itu kebaikan bagi dia. Wa in dhonna syarran, maka apabila dia punya ekspektasi atau punya dhon yang buruk, maka juga akan menimpa bagi dia. Karena itu kita harus punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat kita memohon kepada Allah. Harus diikuti dengan husnudzon billah sama al-yakin. Yakin kalau Allah akan mengijabah doanya, Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, wal hirsu ala adami isti'jalihil ijabah. Ini juga penting. Tidak tamak atau tidak tidak terburu-buru doanya itu minta dikabulkan kepada Allah SWT. Jadi terserah Allah SWT. Justru yang membuat kita diijabah adalah karena al-hirs ala adami isti'jalihil ijabah. Ya, yang kedua harus ada hudurul qalb. Hatinya hadir, ada perasaan keagungan Allah SWT, ada rohiban, rojian, ada rasa harap, mengharap-harap, cemas. Itu bagi terkabulnya doa kita. Diambil dari mana? Dari ayat fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Misalnya, Allah mengijabah fastajabna, lagi-lagi kata yang tadi dipakai ya, Allah Al-Mujib, kepada siapa sekarang? Kepada Nabi Zakaria. Dikabulkan, direspon doanya Nabi Zakaria itu, wa wahabna, dan kami anugerahkan lahu kepada Nabi Zakaria Yahya, putranya Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Wa aslahna, dan disehatkan kembali, dibenerin lagi, ya bukan diolehkan nanti jadi perempuan, dibenerin lah, ya, lahu difix, lahu bagi Nabi Zakaria, siapa? Zaujahu, istrinya Nabi Zakaria. Innahum kanu, lihat, kalau kita perhatikan kenapa dia diijabah oleh Allah SWT. Karena satu, yusari'una fil khairat. Mereka ini orang yang bersegera kalau dalam hal kebaikan. Jadi yang membuat kita ini diijabah, sehingga Allah Al-Mujib akan memberikan ijabah kepada kita adalah satu, yusari'una fil khairat. Kita ini cepat-cepat di dalam menjalankan amal kebaikan. Yang pertama, atau disebut dengan khairat. Yang kedua, yad'unana, berdoa kepada Allah SWT dengan dengan tiga emosi, ya. Satu rogoban, dua rohaban, tiga khosyi. Yang pertama rohaban, berharap benar
untuk terkabul. Keyakinan benar, rohoban itu berharap sungguh bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua, rohaba, ada kecemasan. Ya, jadi satu sisi positif, satu sisi ada negatifnya. Jangan-jangan saya masih kurang sempurna dalam berdoa, dan seterusnya. Itu yang akan membuat kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghaban wa rohaba. Dan wa kanu lana khashi'in. Dan khusyuk. Khusyuk. Ya. Khusyuk itu tentramnya hati, tenangnya hati. Sehingga kita kepada namanya khusyuk. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang sholat dan dia sedang memainkan janggutnya. Kata Rasulullah SAW, kalau hatinya orang itu khusyuk, maka dia tidak akan bermain-main dengan jenggotnya. Kata Rasulullah SAW di dalam sholat. Maka kalau kita perhatikan, kapan diijabahnya doa kita adalah satu, yusari'una fil khairat, ya kita harus bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Yang kedua, doa dengan 3 saat tadi itu. Amat sangat berharap kepada Allah, ya harap, tapi juga cemas, dan kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita. Nah, insya Allah 3 itu kalau kita lakukan, kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tahu sudah nomor berapa, makanannya, di tempatnya, terus minumnya, ini dipastikan semuanya adalah tidak haram, ya. Makanannya harus yang halal, bajunya menggunakan baju yang bukan hasil dari yang tidak benar. Jadi semuanya harus halal. Makanannya harus halal, ya. Minumannya harus halal, malbasnya harus halal. Ini mungkin nampaknya mudah, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh hati-hati, sebenarnya tidak mudah untuk memastikan apa yang kita makan, minum, dan baju yang kita kenakan itu adalah merupakan sesuatu yang memang pure halal, ya tidak ada yang haram. Kenapa ya? Misalnya ada kisah menarik sebagaimana yang kita tahu bersama. Tsumma dzakar rajul, kemudian Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yatilu safar yang sudah panjang melakukan perjalanan safar ini. Ash'ad aghbar yamuddu yadayhi sama. Dan dia ini lihat, ada orang sudah melakukan perjalanan namanya musafir, panjang lagi. Ya, orang kalau musafir saja sudah berhak untuk doanya dikabulkan. Dia juga sama, ini musafir katakanlah dalam keadaan safar, ya, terus susah banget lah kemudian. Terus dia menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya. Ya Allah, ya Allah. Kata Allah SWT, wa mat'amuhu haram. Makananmu masih haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Ya. Kemudian fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana aku bisa mengijabah, aku bisa memenangkan doa tersebut. Doa tersebut. Itu yang disebut dengan fa'inni yustajabu lidzalik. Jadi syarat berikutnya untuk diterimanya doa adalah pastikan apa yang kita pakai itu halal, suci, ya, dan seterusnya. Itu menjadi kriteria dari terijabahnya doa. Seterusnya adalah al-ibti'ad anil i'tida' fid doa, ya. Menjauh dari permusuhan di dalam doa. Ya, doa yang diucapkan karena permusuhan, ya. Fala yakunu doa, maka tiadalah doa bil ismi au qati'ah. Ya, bil ismi au qati'atur rahim. Misalnya ada orang yang berdoa tetapi pemicunya adalah dosa atau putus hubungan tali silaturahim antar keluarga. Ya, dan kemudian berdoa, ya, ini dengan doa ini yang juga akan menghilangkan ijabahnya doa tersebut. Ijabahnya doa tersebut. Fala tad'u fala yad'u illa bi khairi. Maka janganlah berdoa kecuali untuk hal-hal yang baik. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastajibu lil mar'i idza da'a bi syai'in min dzalik. Ya. Masya Allah kalau kita perhatikan ya. Adamul insighal bid du'a an amrin a'zamu minhu. Adami adai amrin wajib atau fardin atau adami ijabatil walidain bi hujjatid du'a.
Ya, dia tidak adanya apa ketungkul kalau bahasa Jawa itu apa Indonesianya. Yang jelas orang ini mestinya harus melakukan satu perbuatan, ya. Tapi kemudian justru perbuatan tersebut itu belum ditunaikan, dan itu yang menyebabkan doanya kemudian masih menjadi tanda tanya, belum dikabulkan oleh Allah SWT. Ka'adami ada imri'in wajibin au fardin, atau bagaimana orang ini mestinya melakukan perbuatan yang wajib, ya, yang merupakan tanggung jawabnya dia, tapi dia belum melakukannya. Nah, yang kayak begini ini juga akan menjadi penghalang ijabahnya doa-doa kita, sehingga nanti nggak bisa diterima, ya, doa yang dianjurkan. Jadi kalau mau kita singkatkan, ya, dari yang tadi secara singkat saja, 1, ikhlas, 2, jauh dari syirik, ya, nggak ada syirik di dalam orang berdoa. Yang ketiga, husnudzon, ya, positive thinking kepada Allah SWT, dan yakin kalau doanya akan dijabah. Yang nomor 4 adalah tidak cepat-cepat, ya, maunya langsung diterima, tidak begitu. Dia dalam berdoa itu ada hudurul qalb, hadir hatinya. Nah, terus apa yang membuat doa bisa diterima? Karena 3, yusari'una fil khairat, ya, sangat cepat di dalam melaksanakan amal kebaikan, rohoban, ya, dia sangat berharap, rohaban, dia juga memaintain, ya, perasaan cemas kepada Allah SWT, tidak benar-benar yakin dalam satu sisi diterima, tapi dalam satu sisi cemas juga untuk tidak diterima. Dua sifat itu harus ada, rohoban, rohaban, targhib sama tarhib. Ya. Satu ajaran yang membuat kita senang, jatuh cinta, karena diingkari terus, namanya targhib, tapi ada tarhib juga, membuat kita menjadi takut dan segala macamnya. Nah, berdoa itu harus melibatkan dua itu, rohoban, warohaba. Baru setelah itu Allah mengunci wa kanu lana khashi'in. Ya, gampangannya orang yang diijabah doanya oleh Allah adalah orang-orang yang terakhir makanan, pakaiannya itu harus suci. Terus dia jauh dari doa-doa yang bernilai negatif, ya. Yang terakhir adalah dia sudah tidak punya kewajiban fardu, ya, yang dia harus tunaikan. Itu yang akan menyebabkan diijabahnya doa. Kira-kira begitu. Kita balik lagi sekarang ke ijabah. Karena kaitan ijabah itu dengan doa. Okay. Lil mujib maknayan kabiran ijabatus sa'il bil ilmi wa ijabatul na'il bil mali. Kata al-mujib itu memiliki dua makna yang besar. Satu, ijabatus sa'il, ya, bil ilmi. Tadi, ya, sebagaimana yang kita sudah bahas yang pertama, Allah mengijabah permintaan itu sesuai, ya. Kalau yang pertama permintaannya ini adalah berkenaan dengan informasi, pengetahuan, maka yang diberikan adalah al-ijabah atau ijabah bayaniyah istilahnya. Oke, baru kalau yang nanti orang kedua, orang yang fakir, yang minta kepada Allah SWT, ya, karena dia minta sebagian harta, ya nanti diijabahnya dengan cara diberi. Oke. Lil mujib maknayan kabiran ijabatus sa'il bil ilmi wa ijabatun na'il bil mahal. Kita sudah selesai itu. Al-mujib walladhi yajibul muttar idza da'ah wa yaghithul malhuf idza nadahu. Misalnya, ya. Mujib, ya, Allah al-mujib itu akan mengijabah, ini ciri selanjutnya, ya, al-muttar, orang yang sedang dalam keadaan emergensi. Ya, jadi ini salah satu cara agar doa kita diterima oleh Allah SWT, dikabulkan adalah buat diri kita desperate, buat diri kita amat sangat butuh.
namanya muttar, idza da'ah. Nanti kalau kita sudah bisa muttar, itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, salah satunya. Maksudnya ada orang berdoa itu tidak menunjukkan kebutuhannya kepada Allah SWT. Jadi santai dia, nggak ada perasaan dia butuh. Nah, yang kayak begini yang susah dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi salah satu kondisi yang mempercepat kita bisa menerima ijabahnya Allah Al-Mujib adalah menyadari bahwa kita ini butuh amat sangat. Itu yang disebut dengan al-muttar. Al-muttar. Oke. Ada lagi waladhi yakshifu, al-mujib adalah yang menyingkapkan keburukan ya dari hamba-hambanya. Itu juga pekerjaan al-mujib. Jadi kalau misalnya ada waliullah atau kekasih-kekasih Allah SWT ya, yang nanti oleh Allah dibukakan kejelekannya. Dia punya masalah, punya urusan yang susah, dimudahkan Allah ngurusin. Itu namanya dibukakan kesusahannya dan segala macamnya itu dihadirkan dan kemudian menjadi mudah bagi dia untuk diampuni, untuk dibukakan seluruh kesulitannya. Itu namanya mujibnya Allah kepada aulia. Dalam hal ini misalnya kalau kita perhatikan para nabi, ya, para aulia, ya. Jadi kalau pergantian kenabian dan segala macamnya itu, salah satunya adalah yuksyafusu, dibersihkannya atau disucikannya atau dibukanya seluruh kejelekan yang dialami oleh aulia itu dibuang. Itu namanya al-mujib. Wa yarfa'ul bala an ahbabihi, dan menghilangkan bala terutama corona an ahbabihi dari para umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yarfa'ul bala an ahbabi, menghilangkan bala dari kekasih-kekasihnya. Itu mujib. Jadi mujib yang pertama dia mengijabah yang kesusahan banget, namanya tadi ya yang pertama tadi mutor ya. Kemudian Allah akan yuqabilu bil ijabah, akan menggandengkan atau ada permintaan Allah kasih ijabah. Terus yang kedua, bagian dari al-mujib itu adalah membuka kejelekan atau kejelekan yang dihadapi oleh para kekasih Allah SWT, sehingga dia memudahkan, menghilangkan balak dari para kekasih Allah SWT. Itu semuanya adalah bagian dari al-mujib. Mujib, ya. Lin Allah mujibun yantadhiru su'lak wa du'a. Ya. Allah itu mujib ya, yang sedang menunggu permintaan dan doa kita, doamu. Siapa? Semua makhluk sebenarnya adalah mustaqirra ilaihi, amat sangat fakir kepadanya. Wala qawam li hayatiha illa alaihi, dan tidak tegak juga kehidupan kecuali nggak ada dia Allah SWT, kecuali ada Allah SWT. La qawama li hayatiha illa alaih, yang tidak akan tegak berdiri kehidupan ini kecuali dengan ilmunya Allah SWT, kekuatan Allah SWT. Malja'alaha minhu illa ilaih, yang tidak ada tempat perlindungan ya masyawan kecuali datang dari Allah SWT. Min jihadin wahdah, dari sisi yang satu saja, fil kaun, ya Allahu jalla jalaluh ila akhirih. Ya, jadi itu beberapa poin tentang al-mujib yang ada kita dapat di dalam Al-Quran dan beberapa riwayat. Man aroda, sekarang kita masuk ke lihat kalimat yang dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan sekedar apa? Halo? Oke. Istri saya tadi tak suruh ngasih main map, coba kalau ngaji soalnya
Oke, sekedap ya. Dengan WA Rien terus kersane diparingi WA-nya nih. Oke, ngapunten. Oke, Assalamualaikum. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Allah Al-Mujib itu digambarkan di dalam Al-Quran. Untuk hal yang lainnya, seperti tadi, berkenaan dengan Nabi Nuh, Nabi Soleh, sekarang kita lihat di surat Ar-Rahman. Allah juga, kita akan melihat salah satu asma Allah, Al-Mujib, yang bagaimana Allah mengijabah permintaannya. Misalnya Allah menyatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Lihat. Yas'aluhu, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun fis samawati, ya, orang-orang, makhluk hidup, bisa jin dan manusia, ya, di langit, wal ardi, dan di bumi. Jadi setiap waktu itu, kalau kita pikirkan kulla yaum, setiap hari, ya, orang ini berminta, mulai malaikat minta, manusia minta, jin minta, atau mungkin makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah menggambarkan semua terus meminta kepada Allah SWT. Yang ada di mana? Semua makhluknya, yang ada di langit dan ada di bumi. Kulla yaumin, setiap hari, ya, huwa Allah SWT fi sya'n, dalam urusan yang serius, ya. Jadi tidak pernah berhenti, selalu ada hal yang harus dikerjakan, dilakukan, dan seterusnya. Itu namanya sya'n. Sya'n itu bukan pekerjaan yang biasa, tapi Allah itu aktif terus, memenuhi dan menjawab, merespon permintaan makhluk. Itu maksudnya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Karena Allah Al-Mujib, Allah terus mengijabah permintaan penduduk langit dan bumi. Maka cara kita agar kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu prinsipnya adalah di dalam asar ini. Apa asarnya? Anta turid wa ana urid. Fa idza sallamta li fima urid, kafaitu kama turid. Tapi kalau kita tidak menyerahkan apa yang kita inginkan, maka kita akan merasa payah saja. Ya, dan pada akhirnya summa la yakun illa ma urid. Dan nanti apa yang kita usahakan juga tidak akan pernah berhasil kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kamu memiliki keinginan, aku juga memiliki keinginan. Apabila engkau kaidah aslam, misalnya kalau kita ini serahkan, ya, urusan kita kepada Allah SWT, Allah akan cukupi kita. Nah, doa itu juga begitu. Doalah kepada Allah dengan kesadaran itu, bahwa Allah bisa menyelesaikan semuanya, dan seterusnya, ya. Dan kemudian kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa ulama merumuskan sidqul iman wal wala syartu ijabati doa. Ada dua juga yang ditulis sebagai dua hal yang paling penting agar doa kita ini dijabah oleh Allah SWT. Yang pertama disebut dengan sidqul iman. Sidqul iman, benarnya iman kita, kokohnya iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua wal wala. Wal wala itu loyalitas. Ya, loyalitas kepada kebaikan, terutama loyalitas kepada agama ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya dua ini, sidqul iman wal wala, fallahu hakimun fi ijabati. Allah pasti maha bijaksana di dalam mengijabah permintaan, ya. Dan seterusnya sebagaimana implementasi dari sifat Allah Al-Mujib. Dan dia tidak boleh ala hasbis sa'il wa su'al. Ya, jadi Allah nanti akan maha bijaksana di dalam mengijabahnya, tidak mengakhirkan, tidak melambatkan, sesuai dengan kapan waktu yang paling terbaik yang akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah ayat-ayat tentang nama Allah Al-Mujib yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
sebelum kita memasuki ke yang lain. Satu lagi kata al-mujib ya atau dan derivasinya yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini juga sama ya. Jadi wa idza sa'alaka apabila ibadi hambaku ini bertanya kepadaku anni tentang diriku fa inni qarib maka sungguh aku ini qarib sangat dekat ya. Ujibu aku mengijabah atau aku mengabulkan namanya nama Allah Al-Mujib tadi karena Allah menggunakan kata ujibu sekarang aku mengijabah aku merespon dakwat dai doa dari orang yang berdoa orang yang memohon kepada Allah SWT. Kapan idadaan ketika mereka berdoa falyastajibuli maka berusahalah untuk merespon permintaan Allah SWT ya wal yu'minu bi dan sungguh-sungguhlah terus menjaga iman itu sungguh-sungguhlah beriman kepadanya la'allahum agar kalian semuanya nanti tersyudun menjadi orang yang selalu berada di jalan yang lurus namanya yarsyudun. Kalau kita pikirkan di ayat ini ya kapan Allah mengijabah di ayat ini cuman dikasih clue kalimat yang menarik. Satu, fa inni qarib. Orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urut belakang kenapa dia bisa dekat? Karena orang ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin karena orang ini misalnya sudah melakukan proses perbaikan diri. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ini kan orang yang disebut yang nanti merasa dekat dengan Allah SWT, ini adalah orang yang telah melakukan puasa Ramadan. Karena sa'alaka ibadi ini diletakkan di ayat kalau tidak keliru 186 mungkin. Ya, setelah Allah bicara tentang Al-Qur'an, setelah Allah bicara tentang puasa dan seterusnya, baru nanti kalau dia sudah la'allakum tashkurun, ya dia sudah mampu merasakan atau rasa syukurnya terhadap Allah SWT dalam puasa ini, karena 185 itu bicara tentang itu, ya, tentang puasa, ya, yang diharapkan akan melahirkan ketakwaan, terus puasa yang diharapkan akan melahirkan rasa syukur. Setelah puasa itu melahirkan la'allakum tattaqun sama la'allakum tashkurun, kemudian diikuti dengan ayat ini, Al-Baqarah ini, idza sa'alaka ibadi. Jadi kalau kita perhatikan, ini kira-kira orang setelah melakukan ibadah, ya, yang jiwanya sekarang makin dekat kepada Allah SWT. Dan orang itu kalau sudah banyak ibadahnya, dia tidak akan mencari yang lain kecuali dia mencari Allah SWT. Orang sudah dekat kepada Allah SWT, dia tidak semakin mencari yang lain, tapi dia mencari Allah SWT. Karena itu kalimatnya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadaku, hamba-hambaku, inni qarib, katakan kepadaku Muhammad, ya, qarib. Nah, ujibud da'i dada'an falyastajibu. Kalau di sini ijabahnya doa itu dikasih prasyarat dua oleh Allah SWT, ya. Jadi ijabahnya permintaan atau doa lah. Di sini menggunakan kata dakwah tadi, ya. Jadi ijabahnya doa kalau di sini ada dua. Satu, falyastajibuli, atau saya mudahkan istijabah. Yang kedua, yang diminta oleh Allah SWT agar kita diijabah doa kita adalah wal yu'minu bi. Ya, wal yu'minu bi. Yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Oke, jadi ijabah doa kalau kita ikutin ayat ini ada dua. Ya, jadi nanti kalau kita kumpulkan baru kita sadurkan, ya, dari beberapa ayat tadi apa saja yang menjadi clue dari Allah Al-Mujib sehingga dia
kalau kita berdoa kepadanya, kita mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surat Al-Baqarah ini, model modal kita ini diijabah hanyalah dua. Satu, istijabah. Dua, wal yastajibuli. Ya, jadi atau wal yu'minu. Ya, yang kedua wal yu'minu bi. Satu, istijabah. Istijabah itu adalah berusaha untuk memenuhi kewajiban. Ya. Jadi ini maknanya berusaha. Usaha sebaik mungkin, ya, tentu saja sebaik mungkin untuk mendapatkan ya, ijabahnya Allah SWT. Dia berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan ijabahnya Allah, ijabahnya Allah. Jadi berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan ijabahnya Allah dengan jadi kalau dia melakukan kepada Allah namanya ijab itu kalau kita definisikan dalam bahasa kita ya berarti berusaha sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan ijabahnya Allah. Enggak begitu. Ya, jadi yang ini ijab, yang ini istijabah. Beda, satu ada sin, satunya tidak ada sin. Untuk Allah namanya ijab. Kapan Allah mengijab? Jika tadi, ya, jika itu kita sudah melakukan tindakan ibadah kepada Allah SWT dan berusaha memenuhi perintah Allah SWT. Jadi kan ijab itu berkenaan dengan permintaan, ya. Jadi kalau ada permintaan atau kita mudahkan namanya doa, ya. Kemudian kalau direspon secara cepat, bahasa Arabnya ijab. Bahasa Arabnya ijab. Kalau ada permintaan, atau doa, tapi responnya tidak harus cepat, tapi diusahakan, ya. Diusahakan merespon dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan istijabah, yang ada sinnya itu. Jadi kalau kita perhatikan, kita ini diijabah doa oleh Allah SWT, syaratnya dua. Satu, istijabah. Jadi apa? Kalau Allah itu kita ini, misalnya ya, kalau yang pertama, yang istijabah, yang ijab dulu. Kita meminta doa atau memohon kepada Allah SWT. Kalau Allah merespon secara cepat, disebut dengan ijab. Tapi kalau kita meminta, tetapi tidak direspon secara cepat, ya, tapi dia berusaha untuk merespon dengan baik, namanya istijabah. Bedanya. Kalau direspon cepat namanya ijab, kalau direspon berusaha yang terbaik meskipun tidak sempurna namanya istijabah. Nah, makhluk itu harus melakukan ini. Ya, karena jadi makhluk itu punya permintaan kepada Allah SWT atau doa, dan Allah menjanjikan bahwa pasti akan mengijab. Dengan huruf kecil. Ya, jadi makhluk doa Allah ijab. Ya. Tetapi kalau Allah, nah sekarang kita balik, Allah itu punya request kepada kita untuk beriman, untuk tidak gosip, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ya, semua yang diperintahkan oleh Allah itu juga semuanya adalah permintaan Allah. Jadi kalau kita lihat adalah, katakanlah saya singkatkan ini syariah, katakanlah Allah bikin syariah untuk mudahin kita agar orang mau mempelajarinya dan mengamalkannya, kan begitu. Nah,
Tetapi yang dituntut oleh Allah dari syariat itu bukan ijab, tapi istijab. Istijab. Istijab itu usaha sekuat mungkin ya untuk memenuhi request-nya seorang guru atau request-nya Allah SWT. Jadi menarik kalau kita pikirkan ya, makhluk hanya Allah itu ijab, tapi kalau Allah yang meminta kepada kita, kita hanya diminta istijab oleh Allah Subhanahu wa taala.